dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan doa-doa yang beliau ajarkan untuk pengobatan ruqyah namanya. Ruqyah syariah. Tentu ada buku sendiri panduannya, tapi yang paling mendasar Bapak Ibu bisa coba membaca. Kalau misalnya sering emosional atau merasa malas sekali kalau beribadah, malas interaksi dengan pasangan halal kita, dengan suami istri, sering bertengkar, anak terlalu nakal, ya, di rumah selalu gelisah, maka butuh ruqyah syariah. Ruqyah yang paling sederhana Bapak Ibu bisa terapkan adalah Bapak Ibu membaca untuk diri sendiri, gitu kan, ayat-ayat ruqyah. Kalau yang paling dasar itu membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ayat Kursi sekali, Al-Ikhlas sekali, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali. Ini yang mendasar dulu. Bapak Ibu baca, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusap dari kepala sampai ke kaki. Diusap dari kepala sampai ke kaki. Ada sebagian teman-teman kita yang mengembangkan retorika ini dengan melipat gandakan menjadi 3 kali. Sekali dibaca, setelah baca Al-Fatihah ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian baca lagi ayat kursi, selesai ditiupkan ke telapak tangan. Qul Huwallahu Ahad sekali, selesai ditiupkan ke telapak tangan. Kalau Bapak Ibu bisa baca sampai 3 kali lebih bagus. 3 kali, kan gitu. Kemudian baca Qul Huwallahu Falaq, kemudian ditiupkan ke telapak tangan sampai selesai. Setelah selesai ya, kemudian baca Qul Huwallahu Nas, ditiup telapak tangan. Kemudian diusapkan dari kepala kita sampai ke kaki. Niatnya membentengi diri dari semua sihir dan setan-setan yang ada. Kalau Bapak Ibu akan ruqyah syariah, semua ya, penyihir atau dukun yang pernah mengirim setan ke ibu atau ke bapak, pernah mengirim sihir, itu akan berasa. Karena dia tahu ruqyah syariah akan memusnahkan sihir di badan kita dari dia, setan-setan, bahkan dia sendiri bisa kena ya ancaman terbunuh dengan ayat-ayat ruqyah. Berapa banyak penyihir yang mati kena meruqyah, kena orang yang sedang dia sihir di ruqyah, akhirnya dia kena sendiri gitu kan. Dia kena sendiri. Maka Bapak Ibu pada saat bacaan pertama di ruqyah ditiupkan, kemudian diusap dari kepala sampai kaki, gitu kan. Niat membentengi diri. Kenapa? Karena kalau kita mau meruqyah, tadi saya katakan, syaitan ada di tubuh kita ini coba melapor kepada penyihirnya supaya dia mengirim kekuatan baru gitu. Maka kita bentengin diri dulu. Kemudian Bapak Ibu ulangi sekali lagi, baca Al-Fatihah ditiup, baca ayat kursi ditiup, baca Al-Ikhlas ditiup, Al-Falaq dan An-Nas ditiup, kemudian diusap kepala sampai kaki. Niatnya menghancurkan dan memusnahkan semua sihir dan setan di tubuh saya. Jadi diusap-usap, gitu kan, diusap-usap dari kepala, telinga, terus sampai ke kaki. Biasanya kalau kita ada interaksi atau ada sesuatu berhubungan dengan masalah ini, alam-alam setan dan jin ini, maka kita akan merasakan di usapan bacaan yang kedua ini mungkin terasa kesemutan punggung kita, mungkin kepala kita tiba-tiba pusing, mungkin tiba-tiba mules mau buang air, mungkin tiba-tiba sendawa gitu kan, bisa terjadi. Maka Bapak Ibu tetap aja jalankan, diusap-usap punggungnya, kakinya, mohon maaf, sampai daerah kemaluan diusap sendiri dengan tadi telapak tangan yang sudah ditiup dengan ayat ruqyah sampai ke kaki. Selesai, Bapak Ibu lakukan lagi sekali yang ketiga kalinya, baca dengan yang sama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Bapak Ibu usap lagi ke tubuh dengan niat mengeluarkan dari tubuh kita hasil pembakaran sihir dan syaitan tadi. Biasanya yang ketiga ini reaksinya sangat besar. Tiba-tiba ada yang muntah gitu kan. Ya mungkin dia muntah cairan tertentu, atau bahkan ada yang pernah memuntahkan benda-benda sihirnya. Mungkin bentuk peniti, mungkin bentuk hewan-hewan yang tidak baik seperti belatung dan seterusnya. Itu terjadi kan gitu. Maka dia muntahkan. Nah kalau dia sudah tahu reaksi ini ada, maka dia mulai menerapi dirinya pada hari itu, mulai hari itu minimal selama 2 minggu ke depan di ruqyah sendiri, ruqyah mandiri namanya. Bacain pagi sore, Bapak bacain begitu. Ya, Bapak Ibu bacain dirinya sendiri. Juga bisa dikembangin kalau Bapak Ibu mau lebih baik pengobatannya menggunakan daun bidara. Tahu daun bidara ya, Bapak Ibu? Kalau tidak, di search aja di Google, tulis daun bidara nanti kelihatan daunnya. Kalau Bapak Ibu mau beli di tempat-tempat pinggir jalan, tempat-tempat teman-teman kita yang jual pohon, tanya aja pohon apel India, nanti mereka akan lihatkan. Atau kalau mereka paham daun bidara lebih bagus lagi. Kalau selama ini saya tahunya di teman-teman kita tahunya pohon apel India. Kalau pengajian saya yang lain memang saya pesankan langsung dari teman-teman di Bogor atau dari Karawang, mereka mendatangkan 1 truk kemudian dibagi ke jemaah pengajian gitu kan, tinggal dibayar
ke orang-orang itu, berapa biayanya satu potnya gitu. Nah itu ditanam, diambil daunnya 7 lembar. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan diambil 7 lembar daun bidara, kemudian dihancurkan dengan 2 buah batu. Kalau kita sekarang mungkin ulekan, atau mungkin kita bisa kembangkan dengan blender. Bapak Ibu blender 7 lembar daun bidara, kemudian daun bidara sudah bisa kelipatan ya, tapi kelipatan 7, usahakan karena hadisnya 7 lembar, 7, 14, 21 atau 28 diambil. Dan subhanallah pohon bidara ini Bapak Ibu sekalian kalau dicabut tumbuh lagi. Bapak Ibu cabut sekarang, dicabut hari ini, nanti malam sudah tumbuh lagi daunnya, selalu begitu. Di rumah saya tuh banyak sekali di halaman saya tanam pohon bidara ini, karena pohon bidara disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan untuk mengobati sihir atau gangguan setan. Baik Bapak Ibu, setelah dihancurin, dimasukin ke dalam air yang mau diminum. Kalau kita mau minum air, Bapak Ibu bisa cemplungin di air, diminum. Kemudian Bapak Ibu ruqyah air itu, dibacain ayat ruqyah, baca tadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin di air itu, diniatin untuk meruqyah, baru Bapak Ibu pakai minum. Lebih bagus lagi kalau airnya air zam-zam gitu kan. Kalau enggak air biasa enggak apa-apa. Juga boleh meruqyah ya, dengan air biasa, air dari keran kamar mandi saja, diambil di ember, kemudian dihancurin daun bidara, dicemplungin dalam air tersebut, kemudian Bapak Ibu masukkan telapak tangannya dalam ember, kemudian Bapak Ibu sambil baca ayat ruqyah. Tujuannya masukin tangan ini untuk mengaduk daun bidara tadi yang sudah kita masukin. Nanti Bapak Ibu sambil baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Waladhdallin, ditiup ke air itu, niat untuk menjadi air ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah tadi, kemudian airnya ini bisa Bapak Ibu pakai untuk meruqyah diri dengan cara mandi. Diambil satu gayung, terus diambil airnya, diusap-usapin di tubuh. Jadi nggak usah satu ember dihabisin dengan mandi biar kebiur, tapi diambil satu timba, airnya diambil seperti orang pakai balsem, diusapin di tubuh kita dengan niat untuk menghancurkan sihir-sihir itu. Ini juga saya lakukan 2 minggu. Juga kalau rumah sering gelisah, di Jakarta nih Bapak Ibu sekarang ada rumah, selalu di dindingnya ada semut dan banyak sekali gitu. Dia sudah berusaha bersih tetap tidak bisa. Setelah rumahnya diruqyah itu hilang semutnya. Iya. Dan itu ada orang yang sering bertengkar suami istri, jadi nggak jadi sudah berhenti bertengkarnya. Anaknya nakal sekali, jadi berubah dengan ruqyah rumah. Tadi ruqyah rumah dengan cara air yang sudah dibuat ini, Bapak Ibu bisa diambil kemudian beli alat pel baru. Jangan pakai alat pel yang lama. Air yang itu bisa dipakai untuk ngepel lantai kita, dan bisa juga diambil semprotan setrika. Kemudian diisi air ruqyah, disemprotin dinding-dinding halaman-halaman rumah kita. Ingat, dalam Islam kita nggak butuh penjaga rumah dari jin. Semua syaitan disuruh keluar, nggak boleh ada. Baik kita ataupun rumah kita nggak butuh. Jangan Bapak Ibu bilang, oh nggak apa-apa penjaga saya, enggak. Atau Bapak Ibu mau berusaha untuk punya khadam atau pembantu dari jin, itu nggak boleh. Kita dalam Islam tidak boleh berinteraksi, nggak boleh nikah, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa sama jin. Mereka alam lain, kita alam lain, nggak boleh. Dan kita khalifahnya. Kita nggak boleh minta tolong kepada jin-jin itu. Makanya Allah mencap kufur dan musyrik orang yang minta tolong kepada jin. Dalam surah jin diturunkan khusus membahas ayat 1 sampai ayat 17 gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa menyemprot tapi hindari barang elektroniknya. Nanti Ustadz Khalid rusakin TV saya gara-gara saya semprot gitu kan. Jadi bukan itu, tapi dindingnya disemprotin gitu kan dengan niat membacakan ayat ruqyah. Insya Allah 2 minggu. Nah pengalaman yang pernah terjadi pada saat rumah diruqyah 2 minggu, Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya ada pernah terjadi, ini pernah terjadi ya. Pada saat diruqyah rumah itu ada ular yang keluar, ada kalajengking, ada apalah macam-macam ya, ada laron dan seterusnya, itu biasa selama 2 minggu. Nanti rumahnya akan lebih tenang setelah itu diruqyah. Karena biasanya kita tidak sadar memasukkan jimat di rumah. Tadi tanda kutip dari orang-orang yang dianggap pintar atau dukun-dukun ini, itu semua barang yang kita masukkan dari dukun atau peramal atau orang pintar ini, itu namanya buhul. Dan buhul ini semuanya ada setannya. Semua ada setannya. Jadi jangan sampai salah paham walaupun cuma kertas. Ingat, jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab. Rata-rata di Indonesia penyihir itu memberikan kita lembaran bahasa Arab, ya. Dan itu semuanya adalah kalimat kemusyrikan. Ingat, ayat Al-Quran juga Bapak Ibu sekarang kalau ditambah 1 huruf atau dihapus 1 huruf akan menjadi alat sihir. Ayat Al-Quran bisa menjadi alat sihir kalau ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf. Karena kalau sudah bertambah sehuruf bukan lagi ayat Quran, gitu kan? Maka itu bisa dipakai untuk menggunakan, itu dijadikan alat-alat sihir. Nah ini kita bisa lakukan sendiri. Atau kalau memang kita lihat reaksinya besar,
Setelah kita ruqyah ternyata ada reaksi-reaksi besar, kita bisa minta tolong kepada ustadz-ustadz yang paham untuk di follow up ya ruqyah ini sehingga bisa tuntas semuanya. Ini dalam Islam pengobatan dan bagaimana mengenali penyakit serta menanganinya. Allahu a'lam. Sudah sampai sini atau masih lanjut? Sudah. Baik. Kita tutup sampai sini. Kayaknya masalah ruqyah sudah menutupi semua ya. Pertanyaan nggak jadi. Baik, saya sarankan juga sebagai penutup Bapak Ibu bisa beli ada buku doa terapi penyakit dengan doa dan ruqyah. Itu juga ada buku-buku yang cukup banyak bisa dipakai untuk digunakan di rumah dan dibagikan kepada keluarga. Baik, kita sampai sini menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, like and subscribe. 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 Like, comment, share. Like, comment, share. Like and subscribe. Like, comment, share. Like and subscribe. Like, comment, share. Like and subscribe. Like, comment, share.